Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali lagi dengan video pembelajaran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dua kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di video ini juga kita nanti akan membahas kerajaan Islam lagi, tetapi kita akan membahas dua kerajaan Islam lainnya. Kerajaan Islam yang pertama akan kita bahas adalah tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Selain sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak juga memiliki beberapa raja-raja yang terkenal. Yang pertama adalah Raden Patah, kemudian Adipati Unus, dan yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Selain raja-raja yang terkenal, ada juga tokoh agama yang terkenal pada masa itu, yaitu yang memiliki julukan Wali Songo. Kita mulai dari Raden Patah. Patah adalah nama yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Fatah, artinya pembuka. Kemudian, Raden Patah ini merupakan sultan pertama di Kerajaan Demak. Beliau ini memerintah Kerajaan Demak sekitar tahun 1481 hingga 1518 Masehi. Setelah Raden Patah, ada Adipati Unus. Adipati Unus ini merupakan pangeran tertua atau putra tertua dari Raden Patah. Beliau memiliki julukan Pangeran Sabranglor karena berhasil memimpin armada laut yang berjumlah ribuan. Beliau memimpin dengan gigih pada saat merebut Malaka dari tangan Portugis. Adipati Unus ini memerintah Kerajaan Demak pada tahun 1518 Masehi hingga 1521 Masehi. Selain dua raja yang terkenal, ada juga tokoh penyebar agama Islam yang terkenal pada masa itu yang memiliki julukan Wali Songo. Kemudian kita akan cari tahu lebih lanjut tentang Wali Songo. Pada Wali Songo ini nanti kita akan mencari tahu julukannya, kemudian nama asli dari Wali Songo ini, dan yang terakhir adalah tempat dakwah dari wali-wali Songo ini. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik ini memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau memilih tempat dakwah yang ada di daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Raden Rahmat memilih tempat dakwah yang ada di daerah Ampel, Surabaya. Sunan yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim. Tempat dakwah yang dipilih oleh Sunan Bonang adalah di daerah Bonang, Tuban. Kemudian yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli Syarifuddin atau Raden Kosim. Raden Kosim memilih tempat dakwah di daerah Sedayu, Gresik. Wali yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri ini memiliki nama asli Raden Paku, dan sesuai dengan nama beliau, julukannya, tempat dakwah beliau di daerah Bukit Giri, Gresik. Kemudian yang keenam ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama asli Syekh Ja'far Shodiq. Beliau sesuai dengan nama julukannya, tempat dakwahnya ada di daerah Kudus. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Syahid atau Raden Setia. Tempat dakwah beliau ada di daerah Demak. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, dan tempat dakwah yang beliau tuju adalah di daerah Gunung Muria. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, dan tempat dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati ada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kerajaan kedua yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Banten. Pada Kerajaan Banten ada beberapa raja yang akan kita cari tahu lebih lanjut. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Kemudian yang kedua ada Maulana Yusuf.
Dan yang terakhir adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Hasanuddin ini merupakan raja pertama di Kerajaan Banten. Beliau memerintah selama 18 tahun, yaitu pada tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Hasanuddin berhasil membangun pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa. Selain itu, beliau juga berhasil menguasai daerah Lampung di Pulau Sumatera karena di daerah sana memiliki jalur lalu lintas perdagangan dan banyak menghasilkan rempah-rempah. Raja yang kedua adalah Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini memerintah pada tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf berhasil menaklukkan kerajaan di Pakuan atau Bogor dan sekaligus berhasil menyingkirkan rajanya yang bernama Prabu Sedah. Prabu Sedah ini sudah dapat disingkirkan oleh Maulana Yusuf sehingga banyak rakyat di daerah Pajajaran di Bogor itu yang menyingkir ke daerah pegunungan. Nah, rakyat yang menyingkir ini kemudian kita kenal sebagai orang suku Baduy. Kemudian yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau memerintah pada tahun 1651 hingga 1682 Masehi. Kerajaan ini pada saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa mencapai masa kejayaannya. Kemudian pada tahun 1571 beliau mengangkat putranya menjadi raja pembantu dan diberi gelar Raja Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji. Namun karena Sultan Ageng Tirtayasa merasa kecewa, kemudian gelarnya diambil kembali. Kecewaannya ini karena ternyata Sultan Haji ini menjalin hubungan baik dengan Belanda. Akan tetapi Sultan Haji berusaha mempertahankan dengan meminta bantuan kepada Belanda. Akibatnya terjadilah perang saudara. Sultan Ageng Tirtayasa ini tertangkap, kemudian dipenjara di daerah Batavia yang sekarang kita kenal dengan Jakarta, hingga beliau wafat pada tahun 1691 Masehi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bersedia menonton. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.